Bayangkan pertahanan udara modern seperti payung berlapis-lapis. S-400 berada di lapisan atas jangkauan jauh, radar besar, dan rudal yang dapat mengancam aset bernilai tinggi jauh dari perbatasan. Bagi negara-negara yang tidak dapat atau tidak mau mengandalkan sistem beraliansi NATO, S-400 adalah pernyataan politik sekaligus teknis. Cara untuk mengatakan, kami menguasai langit di wilayah ini. Penulis barat menyebutnya sebagai pengubah permainan di kawasan yang mengoperasikannya, dan itu sebagian benar. S-400 memperluas jangkauan deteksi dan serangan dengan cara yang jarang bisa ditandingi oleh sistem lain yang telah ada di lapangan. S-400 merupakan keturunan langsung dari lini S-300 berakar dari era Perang Dingin, tetapi telah didesain ulang dan direkayasa kembali untuk menghadapi ancaman modern. Disetujui untuk bertugas pada tahun 2000-an, arsitekturnya lebih modular. Berbagai jenis rudal dapat diluncurkan dari baterai yang sama, radar dengan phased array besar, serta elektronik yang lebih cepat dibandingkan sistem Soviet lama. Sistem ini matang selama tahun 2010-an ketika Rusia menguji rudal baru, terutama 40N6 jarak jauh dan menambah pelanggan ekspor, yang membantu mendanai pengembangan lebih lanjut. S-400 menggunakan beberapa jenis radar yang bekerja secara terpadu, radar panorama jarak jauh, misalnya 916N Big Bird, radar pemandu seperti 926N NATO de Gravestone, dan detektor ketinggian rendah seperti 96L6. Beberapa baterai S-400 modern juga mengintegrasikan radar tipe Nebo dengan pita VHF yang ditujukan untuk mendeteksi target siluman. Hasilnya, sensor berlapis yang dapat mendeteksi berbagai macam ancaman di berbagai jarak dan ketinggian. S-400 dapat menembakkan beberapa jenis rudal dari peluncur yang sama atau keluarga peluncur yang sama. Rudal jarak pendek menengah seri 9M96, jarak menengah jauh keluarga 48N6, dan ultra jauh 40N6 yang dirancang untuk mencapai ratusan kilometer serta menargetkan pesawat AWACS atau pembom dari jarak ekstrim. Kombinasi ini membuat S-400 fleksibel. Gunakan rudal kecil dan lincah untuk melawan jet tempur, rudal besar dan berat untuk melawan platform bernilai tinggi atau jarak jauh. Pusat komando seperti 556K30K6E menghubungkan baterai lokal ke jaringan pertahanan udara tingkat yang lebih tinggi. Peluncur bersifat route mobile, yang berarti satu baterai dapat dipindahkan dengan cepat, yang wajib dilakukan menghadapi serangan jarak jauh. Mobilitas plus otomatisasi membuat sistem ini tetap bertahan. Generasi terbaru bukanlah satu peningkatan tunggal, melainkan paket. Sensor yang lebih baik, rudal yang ditingkatkan, pos komando yang diperkuat, dan perangkat lunak yang lebih pintar. Iterasi terbaru menekankan kemampuan deteksi anti-siluman. Radar pita VHF-UHF seperti varian Nebo dikombinasikan dengan radar kendali tembak pita X menciptakan masalah deteksi lintas pita bagi pesawat dengan jejak radar rendah. Sederhananya, jika satu radar gagal mendeteksi jet siluman, radar lainnya mungkin tetap dapat menangkapnya. Rusia juga telah meningkatkan ECCM untuk membuat radar lebih sulit di jamming. Keluarga 48N6 ditingkatkan secara bertahap, 48N6E2, E3, dan DM untuk jangkauan lebih jauh dan panduan yang lebih baik. Seri 9M96 menawarkan interseptor yang lebih lincah untuk keterlibatan padat dan multiple. Rudal ultra jauh 40N6 dirancang untuk memaksa pesawat pengintai dan tanker lawan menjauh jauh dari wilayah udara yang dilindungi, meskipun penyebarannya mengalami keterlambatan dan dilakukan secara bertahap. Generasi terbaru didefinisikan sama banyak oleh perangkat lunak seperti halnya dengan perangkat keras. Link data yang lebih cepat, penugasan target otomatis, dan integrasi yang lebih erat dengan sensor dan sistem Rusia lainnya, termasuk S-500 dan input berbasis angkasa jika tersedia, mengurangi jeda manusia dan meningkatkan kecepatan reaksi. Harapkan lebih banyak otomatisasi, pergantian target yang lebih cepat, dan algoritma filter yang lebih baik untuk mengurangi jejak palsu. Inilah arah pertahanan udara modern. Sensor memberi data kepada otak digital yang memutuskan lebih cepat daripada manusia. Teori adalah satu hal, pertempuran adalah ujian nyata. S-400 telah digunakan dalam latihan dan dikerahkan di medan konflik nyata. Dua hal layak dicemati, kerusakan medan perang pada komponen S-400 dalam perang Ukraina, serta kinerja yang terlihat dalam latihan atau krisis regional. Sejak 2022, pasukan Ukraina menargetkan lokasi S-400 dan radar terkait di wilayah pendudukan.
Laporan dan citra geolokasi menunjukkan bahwa Ukraina berhasil merusak atau menghancurkan elemen radar, pos komando, dan peluncur menggunakan serangan jarak jauh dan munisi presisi, misalnya ATMS, HIMARS, dan drone. Serangan ini menggambarkan poin penting, meskipun peluncur S-400 bersifat mobile dan cukup tahan, situs radar tetap dan node C2 statis rentan diserang, dan jika radar dihancurkan, jangkauan jarak jauhnya runtuh. Media independen termasuk Reuters dan Newsweek melaporkan beberapa serangan terhadap komponen S-400 pada 2024. Akuisisi India dan latihannya dengan S-400 telah banyak diberitakan, dan sistem ini telah digunakan dalam latihan pertahanan udara besar yang menekankan deteksi target, pergantian jalur pelacakan, dan koordinasi keterlibatan. Pihak berwenang India melaporkan hasil latihan yang kuat dan program pengiriman yang ditandatangani 2018 mendorong Rusia untuk mengirimkan beberapa regimen, meskipun jadwal berubah karena geopolitik dan logistik. Reuters dan media lain mengkonfirmasi negosiasi dan pengiriman yang terus berlangsung. Jika S-400 adalah payung jarak jauh, S-500 Prometheus bertujuan menjadi lapisan strategis dengan ketinggian tinggi anti-balistik. S-500 mengklaim waktu reaksi lebih cepat, jangkauan lebih jauh, dan kemampuan anti-hipersonik. Secara praktis, penyebaran S-500 di wilayah tertentu bersama baterai S-400 bertujuan menciptakan cakupan tumpang tindih. S-400 menangani pesawat atau misil jarak jauh, S-500 menangani ancaman balistik atau hipersonik berkecepatan lebih tinggi bahkan target dekat angkasa. Reuters dan analisis pertahanan melaporkan upaya Rusia untuk menyebarkan unit S-500 dan mengintegrasikannya ke dalam jaringan pertahanan udara yang lebih luas. S-400 sama banyak merupakan instrumen politik seperti halnya dengan senjata. Kesepakatan pembelian mencerminkan arah strategis. China mulai menerima unitnya sejak 2018, Turki membeli S-400 tahun 2019 yang menyebabkan ketegangan diplomatik dengan AS. India menandatangani kesepakatan besar 2018 dan pengiriman dimulai sejak 2021. Aljazair dan Belarus adalah contoh ekspor lain. Pembelian dapat memicu sanksi dan mempersulit interoperabilitas dengan peralatan NATO. Itulah mengapa pembelian Turki menyebabkan sanksi AS dan dikeluarkannya mereka dari program F-35. Reuters dan media lain telah melaporkan dampak politik tersebut. Peralatan berteknologi tinggi tetap membutuhkan kru yang terlatih, logistik yang baik, dan siklus perawatan yang disiplin. Pertempuran terakhir menunjukkan bahwa bahkan sistem yang mahal pun menderita kekurangan perawatan, masalah rantai pasokan, suku cadang misil, dan kekurangan kru bersertifikat. Satu regimen S-400 modern hanya seefektif orang-orang yang mengoperasikan dan merawatnya hari demi hari. Harapkan langkah-langkah bertahap daripada keajaiban baru, mencakup seeker yang lebih baik, fusi data yang meningkat, otomatisasi lebih luas, radar mobile yang diperkuat dan integrasi lebih dalam dengan S-500 dan input satelit dan udara jika tersedia. Fokus Rusia pada menghadapi ancaman hipersonik berarti perubahan paling mendasar di masa depan akan terjadi pada lapisan yang lebih tinggi atau S-500 dan seterusnya. Tetapi S-400 tetap menjadi lapisan jarak jauh yang menjadi tulang punggung.